Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan tentang sejarah Kerajaan Mataram Islam. Sebelum itu, mari kita perkenalan dulu. Nama saya Liza Aluna Nabita. Nama saya Kalisa Putri. Saya Muhammad Tagiri Dani. Saya Rama Syarita Jaya. Saya Raisa Naisila. Di sini kami akan menjelaskan Kerajaan Mataram Islam dari berbagai aspek. Yang pertama itu ada letak, kemudian asal-usul, kemudian politik, kejayaan, masa keruntuhan, kehidupan sosial, budaya dan agama, sumber sejarah, serta raja-raja di Kerajaan Mataram Islam. Mari simak videonya ya. Di letak Kerajaan Mataram Islam ini berada di pedalaman Jawa Tengah, di mana lebih tepatnya itu berada di Bumi Mataram atau Yogyakarta. Setelah runtuhnya Kerajaan Demak dan Pajang pada akhir abad 16, Joko Tangkir atau ayahnya Senopati menghadiahkan kerajaannya kepada Panembahan Senopati. Saat itulah Kerajaan Mataram Islam didirikan. Pemerintahan yang dianut ialah sistem Dewa Raja dan pusat kekuasaan tertinggi ialah pada diri Sultan. Raja yang memimpin Kerajaan Mataram Islam ialah Panembahan Senopati, Mas Jolang, Sultan Agung, Amangkurat I, Amangkurat II, Pakubuwana I, Amangkurat IV, Pakubuwana II, Pakubuwana III. Yang pertama adalah Panembahan Senopati pada tahun 1586 sampai tahun 1601, merupakan pendiri Kerajaan Mataram Islam pada tahun 1587 dan berhasil memperluas wilayah kekuasaan Mataram Islam. Selanjutnya ada Mas Jolang 1601 sampai 1613. Ia dijuluki Sedok Krapyak karena meninggal di desa Krapyak. Dalam masa politiknya, ia gagal memperluas wilayah Mataram Islam. Kerajaan Mataram Islam berhasil mencapai masa kejayaannya pada saat dipimpin oleh Sultan Agung, yaitu sekitar 1613 sampai 1645 Masehi. Hal ini dikarenakan pada masa itu, Kerajaan Mataram berhasil menguasai sebagian besar daerah Jawa, Bali, dan Banten, serta berhasil menyentuh berbagai aspek kehidupan di masyarakat. Pada masa pemerintahan Sultan Agung, wilayah kekuasaan itu dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu ada kota negara, yaitu daerah pusat pemerintahan atau daerah sekitar keraton. Yang kedua itu ada Nagaragung. Nagaragung ini adalah daerah di sekitar keraton atau di sekitar kota negara. Yang ketiga itu ada daerah Mancanegara. Daerah Mancanegara adalah daerah yang mencakup Diponegoro dan Banyumas. Yang terakhir itu adalah daerah pesisir. Daerah pesisir mencakup Demak dan Jepara. Wafatnya Sultan Agung pada tahun 1645, Kerajaan Mataram Islam mengalami kemunduran hingga akhirnya pecah. Kesultanan diserahkan kepada putranya, yaitu Amangkurat I. Di bawah kepemimpinannya, ia memindahkan lokasi keraton ke Pleret, Jawa Barat. Terjadi pemberontakan Sunan Kuning pada tahun 1742, dikenal sebagai Geger Pacinan, yang mengakibatkan Keraton Mataram Islam di Kartasura dibakar habis sehingga pusat keraton dipindah ke Solo. Dalam pemberontakan ini, Sunan Kuning dibantu oleh Pangeran Mas Said, namun berhasil diredam oleh VOC. Pangeran Mas Said dan Pangeran Mangkubumi pun akhirnya melakukan perang gerilya terhadap Pakubuwana II dan VOC karena pemindahan pusat keraton oleh Pakubuwana II. Kekacauan politik baru dapat diselesaikan pada masa kerajaan Mangkubuwana ketiga. Pada masa ini, VOC berunding kepada Pangeran Mangkubumi sehingga menghasilkan Perjanjian Giyanti. Perjanjian ini membagi wilayah Kerajaan Mataram Islam menjadi 2 bagian, yaitu Kesultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta. Pangeran Mangkubumi mendapatkan wilayah bagian Mataram Selatan atau Mataram asli, sedangkan wilayah Mataram Utara didapatkan oleh Kasunanan Surakarta. Perjanjian Giyanti tidak mengaruhi oleh Pangeran Mas Said. Pasukan Pangeran Mas Said disebut Sambernyawa
Karena apabila mereka melakukan pemberontakan, pasti lawan itu selalu kalah dan mundur. Pada tahun 1757, VOC membawa merunding Pangeran Mas Said di Salatiga, Jawa Tengah. Sehingga ini menghasilkan perjanjian Salatiga. Perjanjian ini membagi Kesultanan Mataram Islam menjadi 3 bagian. Yang pertama, Kesultanan Yogyakarta, kedua, Kesultanan Surakarta, dan ketiga adalah Mangkunegaraan. Kemudian, Kesultanan Yogyakarta dibagi lagi menjadi Kesultanan Yogyakarta dan Pakualaman. Adapun beberapa faktor yang menyebabkan runtuhnya kerajaan Mataram Islam, yaitu yang pertama, perselisihan antara pewaris tahta. Yang kedua, kemunduran sosial dan ekonomi. Yang ketiga, banyak wilayah kekuasaan yang melepaskan diri. Dan yang terakhir, adanya campur tangan dari Belanda. Perekonomian di Mataram itu sangat bertumpu dengan sektor maritim dan sektor agraris. Nah, pada saat kekuasaan Sultan Agung, perekonomian di Mataram itu sangatlah unggul, dikarenakan pada saat itu kerajaan Mataram sangat mengembangkan sektor maritimnya. Bahkan, kerajaan Mataram berhasil menjadi salah satu negara penghasil besar terbesar. Jadi kehidupan sosial pada kerajaan Mataram Islam ini bersifat feodal, di mana feodalisme ini akhirnya memunculkan struktur sosial berdasarkan atas penguasaan tanah di sana. Jadi kebudayaan pada Mataram Islam ini yang pertama itu ada penanggalannya, yaitu di mana perpaduan antara penanggalan Hijriah Islam dan juga Saka Hindu. Lalu yang kedua itu ada kalender Jawa, di mana kalender Jawa ini sama sistemnya dengan sistem kalender Hijriah Islam. Itu ada pada tahun 1633 pada pemerintahan Sultan Agung. Lalu yang ketiga itu ada Garebeg. Garebeg ini menyesuaikan dengan Hari Raya Idul Fitri dan juga hari kelahiran Nabi Muhammad yang dikenal sebagai Garebeg Puasa dan juga Garebeg Mulut. Lalu yang terakhir itu ada Kejawen. Kejawen ini tuh perpaduan antara budaya dan agama di sana. Di mana di situ tuh menganut sistem kepercayaan asli kebudayaan dari asli Jawa, Hindu, Buddha, dan Islam. Nah, ini adalah bagian terakhir dari materi kita ya guys, yaitu adalah sumber. Yang pertama, Benteng Pasenberg. Kemudian, Monumen Perjanjian Giyanti. Keraton Kesultanan Yogyakarta, Kasunan Surakarta, Masjid Surakarta, Masjid Kota Gede, Naskah Perjanjian Giyanti, dan Naskah Perjanjian Salatiga. Sekian video penjelasan Mataram Islam dari kami. Kami dari kelompok 5 yang mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Marhaban ya Ramadan. Mohon maaf lahir dan batin.